Sejarah farmakognosi. Menurut American Society of Pharmacognosy, farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari sifat fisik, kimia, biokimia, dan biologi suatu obat, zat obat, atau potensi obat, atau zat obat yang berasal dari alam serta pencarian obat baru dari sumber alam. Dr. Jerman John Adam Smith 1759 sampai 1809 pertama kali menggunakan istilah farmakognosi dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1811, Handbuch der Materia Medica, dan sekali lagi oleh Anatole Seidler pada tahun 1815 dalam bukunya Annales Pharmacognostica. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, farmakognosi digunakan untuk mendefinisikan cabang ilmu kedokteran atau ilmu komoditas, Warenkunde dalam bahasa Jerman, yang menangani obat-obatan dalam bentuk mentah atau belum siap. Obat kasar adalah bahan asal tumbuhan, hewan, atau mineral yang dikeringkan dan belum diolah, yang digunakan untuk pengobatan. Studi tentang bahan-bahan ini dengan nama Pharmakognesiae pertama kali dikembangkan di wilayah berbahasa Jerman di Eropa, sedangkan wilayah bahasa lainnya sering menggunakan istilah lama, Materia Medica, yang diambil dari karya Galen dan Dioscorides di Jerman. Istilah Drogenkunde atau ilmu obat-obatan mentah juga digunakan secara sinonim. Selain definisi yang disebutkan sebelumnya, American Society of Pharmacognosy mendefinisikan farmakognosi sebagai studi tentang molekul produk alami, biasanya metabolit sekunder, yang berguna untuk sifat obat, ekologi, pengecapan, atau sifat fungsional lainnya. Demikian pula misi Institut Farmakognosi di Universitas Illinois di Chicago melibatkan produk kesehatan nabati dan yang berhubungan dengan tumbuhan untuk kepentingan kesehatan manusia. Definisi lain lebih mencakup menggambarkan spektrum subjek biologi yang luas, termasuk botani, etnobotani, biologi kelautan, mikrobiologi, pengobatan herbal, kimia, bioteknologi, fitokimia, farmakologi, farmasi, farmasi klinis, dan praktik farmasi. Pada awal abad ke-20, subjek telah berkembang terutama pada sisi botani, terutama berkaitan dengan deskripsi dan identifikasi obat baik dalam bentuk utuh maupun dalam bentuk bubuk. Cabang-cabang farmakognosi ini masih penting, khususnya untuk produk botani yang banyak tersedia sebagai suplemen makanan di Amerika Serikat dan Kanada, kendali mutu, protokol farmakope, dan regulator kesehatan terkait. Dalam proses metabolisme mereka secara alami, setiap tanaman menghasilkan fitokimia. Fitokimia ini dibagi menjadi 1. Metabolit primer seperti gula dan lemak yang ditemukan di setiap makanan. 2. Metabolit sekunder, yaitu senyawa yang mempunyai fungsi lebih spesifik pada jumlah tumbuhan yang lebih sedikit. Misalnya, metabolit sekunder seperti racun yang digunakan oleh tanaman untuk mencegah predasi, dan feromon yang digunakan oleh serangga untuk menyerbukan dapat diubah menjadi obat. Contohnya termasuk inulin dari wortel dahlia, quinine dari cinchona, THC dan CBD dari bunga ganja, morfin dan kodein dari popi, dan digoxin dari foxglove.